Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri. Saya akan menjelaskan mengenai strategi akses kontrol. Nah, strategi akses kontrol itu apa? Strategi akses kontrol adalah sebuah pendekatan sistematis untuk mengelola hak akses pengguna kepada research atau sumber daya yang terlindungi dalam suatu sistem. Strategi akses kontrol ini terdapat beberapa macam. Dan yang umum digunakan yaitu dua. Yang pertama ada role-based access control, dan yang kedua ada attribute-based access control. Nah, penjelasan tentang role-based access control ini yaitu strategi akses kontrol yang memberikan hak akses pengguna berdasarkan peran atau fungsi yang mereka miliki dalam suatu organisasi ataupun sistem. Nah, setiap peran yang diberikan hak akses berdasarkan dari tugas atau tanggung jawab yang diberikan kepada pengguna tersebut. Contoh nyata dari role-based access control ini misalnya ruangan manajer hanya dapat diakses oleh manajer itu sendiri, sedangkan karyawan ataupun yang lainnya itu tidak dapat mengakses ruangan manajer tersebut. Nah, role-based access control ini sangat berguna untuk mengelola akses yang kompleks di dalam sebuah organisasi. Hal ini memungkinkan organisasi untuk membatasi hak akses pengguna hanya pada tingkat-tingkat yang diperlukan dan juga meminimalkan risiko kesalahan manusia atau pelanggaran keamanan. Nah, selain itu, role-based access control ini dapat membantu organisasi menghemat waktu dan juga sumber daya dengan menyederhanakan manajemen hak akses. Nah, pemberian peran pada role-based access control ini yang pertama, admin menetapkan pengguna kepada setiap perannya, lalu pengguna ditetapkan dalam sebuah peran. Peran yang didapatkan pengguna itu menentukan tingkat otoritasnya, dan setelah itu izin yang diperbolehkannya itu untuk peran tertentu. Selanjutnya ada attribute-based access control. Attribute-based access control ini itu suatu model keamanan untuk mengontrol akses pengguna terhadap research berdasarkan dari karakteristik tertentu. Nah, dalam attribute-based access control ini, pengguna diberi akses ke suatu sumber daya dengan mempertimbangkan berbagai atribut, misalnya identitas pengguna, peran, waktu, lokasi, jenis perangkat, ataupun atribut lainnya yang dapat diatur ataupun didefinisikan. Contoh nyatanya yaitu perusahaan keuangan yang mengontrol akses ke informasi keuangan, atau rumah sakit yang mengontrol akses ke catatan medis pasiennya, atau juga perusahaan teknologi yang mengontrol akses ke data pelanggan. Di dalam attribute-based access control ini terdapat 3 atribut. Yang pertama ada user attribute, di dalamnya ada nama, peran, dan juga security clearance-nya. Lalu ada research attribute, di dalamnya ada tanggal pembuatan, research owner ataupun data sensitivity-nya. Dan yang ketiga ada environmental attributes, di dalamnya ada waktu aksesnya, data lokasi, dan juga threat level-nya. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai strategi akses kontrol. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.